and I think to myself, what a wonderful world. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Dok. Ada keluhan apa? Ini kuping ada keluhan, Dok. Ya. Kenapa Sakit. telinganya? Telinganya ada berair. Oh, berair. Udah berapa lama berairnya? Gimana, Dok? Udah berapa lama berairnya? Sekitar 3 bulan, Dok. 3 bulan. Kalau dari cerita Bapak tadi, kemungkinan besar Bapak ada infeksi di telinga. Bisa di telinga tengah, bisa di telinga luar. Apalagi Bapak tadi bilang ada batuk pilek. Apakah infeksi telinga tengah itu? Infeksi telinga tengah adalah peradangan pada selaput lendir telinga tengah akibat terpapar mikroorganisme patogen, bisa bakteri, virus, atau parasit lainnya. Bagaimana infeksi telinga tengah bisa terjadi? Terletak di antara telinga luar dan telinga dalam, telinga tengah berhubungan dengan dunia luar melalui hidung, di mana terjadi proses ventilasi yang menjaga tekanan telinga tengah tetap positif. Namun, bila terjadi sumbatan, akan mengakibatkan tekanan negatif di telinga tengah sehingga terjadi penumpukan cairan yang akhirnya mengakibatkan pecahnya gendang telinga. Berikut adalah faktor risiko infeksi telinga tengah. Yang pertama adalah anak kurang dari 11 tahun, kemudian terjadinya kelainan bawaan yang ditandai dengan celah langit atau celah mulut. Selanjutnya adalah penggunaan susu formula pada bayi kurang dari 6 bulan serta penggunaan empeng pada bayi. Selanjutnya terjadinya ISPA atau alergi, terpaparnya zat polutan atau asap rokok. Selanjutnya adanya refleks dari asam lambung serta obesitas. Bagaimana kita dapat mengetahui adanya infeksi telinga bagian tengah? Dari anamnesa atau tanya jawab, adanya gejala seperti panas badan, sakit telinga, gangguan pendengaran, telinga berdenging, bahkan keluarnya cairan dari telinga. Pada pemeriksaan fisik, didapat selaput gendang telinga memerah, bahkan robek dan mengeluarkan cairan. Untuk evaluasi pendengaran, dapat kita lakukan dengan tes Garputala atau audiometri. Bagaimana cara mengatasi infeksi telinga tengah? Infeksi telinga tengah dapat diatasi dengan 1. Obat tetes telinga. 2. Obat minum berupa antibiotik maupun obat simptomatik untuk mengurangi gejala yang muncul. Ataupun dengan yang ketiga adalah melalui pembedahan. Obat yang diberikan oleh dokter hanya bersifat pencegahan sekunder agar tidak terjadi komplikasi infeksi yang lebih berat. Apa yang terjadi bila infeksi tidak tertangani dengan baik? Apa komplikasinya? Gangguan pendengaran, gangguan keseimbangan, infeksi atau abses dapat meluas baik ke otak maupun ke mastoid, dan juga dapat terjadi kelumpuhan saraf wajah. Agar tidak terkena otitis media, pencegahan primer yang dapat dilakukan adalah dengan pemberian ASI eksklusif pada anak berusia kurang dari 6 bulan, dan posisi pemberian susu juga perlu diperhatikan. Pencegahan lain adalah dengan berhenti merokok, mengontrol alergi, segera berobat bila terkena infeksi saluran nafas akut, dan pemberian vaksinasi seperti vaksin influenza maupun vaksin untuk penyakit saluran pernapasan lainnya. Pandemi bukan kendala untuk memeriksakan kesehatan Anda. Screening berkala, terapi dan rehabilitasi, serta jangan ragu untuk mengkomunikasikan penyakit yang diderita kepada dokter keluarga Anda. Ingat, infeksi telinga tengah dapat menyebabkan gangguan pendengaran. Tapi jangan khawatir, infeksi telinga tengah dapat diobati dan dicegah. Periksakan kesehatan Anda secara berkala. Sayangi pendengaran Anda.